Jadi begini, kamu bahkan belum lahir tapi orang tuamu sudah tahu akan seperti apa wajahmu. Di tahun 3021, teknologi terkait DNA sangat canggih sampai bisa memprogram manusia lebih dulu. Warna mata, rambut, bentuk wajah dan hidung, bibir, panjang jari, struktur tubuh, itu semudah memilih dari menu, seperti membuat karakter di game RPG. Semua orang terlihat rupawan, tidak ada lagi diet, tidak perlu pergi ke gym, dan tubuh sehat kini milik semua orang. Hanya butuh sedikit modifikasi gen dan cairan khusus yang dipenuhi beberapa juta nanorobot. Rekayasa hayati dan teknologi medis memungkinkan manusia mengubah tubuh dan pikiran mereka kapanpun. Pendengaran lebih baik, bisa. Sekarang, kamu bisa mendengar lalat menggosokkan tangannya dari seberang ruangan, meski kamu tidak mau. Nanorobot bisa mengubah matamu menjadi teropong yang bisa diperbesar ratusan kali. Dari apartemen lantai 160, kamu bisa membaca informasi nutrisi di kemasan yang terjatuh di jalan. Tapi, ngapain sih? Coba cari kesibukan lain. Mau terjun dari jendela dan tidak terluka? Nanorobot bisa mewujudkan itu. Jutaan robot kecil bisa diutus untuk melindungi tulang dan otot. Kalau kamu mau mengangkat mobil dengan satu tangan, pahlawan super bukan hal istimewa lagi. Siapapun bisa dapat kekuatan super di tahun 3021. Dan kamu tidak perlu lagi menghabiskan bertahun-tahun untuk mempelajari profesi baru. Kamu tidak perlu kuliah untuk mendapatkan pekerjaan bagus. Unduh saja semua keterampilan dan pengetahuan yang kamu butuhkan. Nanorobot medis bisa masuk ke otak dan memperbaiki suasana hatimu. Kamu bisa menjadi bahagia, marah, lucu, sedih, hanya dalam sekejap. Otak bukanlah misteri lagi. Begitu juga pikiran bawah sadar. Artinya, tidak ada lagi psikolog atau psikiater. Dan membereskan masalah pribadi, gampang. Kamu punya lensa khusus yang dipasang di matamu dan terhubung ke kecerdasan buatan. Kamu bisa melihat analisis pikiranmu, dan kecerdasan buatan akan menyarankan strategi untuk memperbaikinya. Kurang vitamin C, kamu akan dapat notifikasi. Butuh lebih banyak protein, notifikasi. Butuh... ya begitulah, keren sekali kan? Menakjubkannya, nanorobot membuka akses pada ingatanmu. Kamu bisa menontonnya seperti film, masa apapun dalam hidupmu dan kapanpun kamu mau. Kamu bisa melihat momen bahagia dalam detail sempurna, atau menghapus yang tak mau kamu lihat secara permanen. Selain memodifikasi manusia, rekayasa genetik memungkinkan kita untuk memodifikasi hewan juga. Para ilmuwan mengembalikan ikan, burung, dan mamalia yang sudah punah. Kamu bahkan bisa menumbuhkan hewan peliharaan dari awal. Anjing, kucing, gajah kecil, dinosaurus, terserah kamu. Dan kalau kamu tidak suka membersihkan kotorannya, pelihara saja robot yang mirip dan berperilaku seperti hewan sungguhan, tanpa hal-hal yang menyebalkan tadi. Pada tahun 3021, tubuh manusia bisa hidup sampai 200 tahun, tapi pikiran selamanya. Kamu bisa mengunggah data otak ke cloud. Cara berpikir, kebiasaan, sikap, karakter, ingatan, seluruh kepribadianmu bisa dijadikan kode dan diunggah. Kamu bisa mengubah pikiranmu menjadi kode sekarang dan mengunduhnya menjadi tubuh baru yang dimodifikasi. Katakanlah, setelah kamu ulang tahun ke-189. Tubuh baru ini tak butuh makanan atau air, cuma butuh energi. Di masa depan, tidak ada yang lapar. Manusia bisa jalan-jalan cantik mengelilingi galaksi. Kamu bisa mengunggah kesadaranmu ke komputer dan memindahkannya ke tubuh biomekanis yang sudah dikirim ke planet lain. Jika kamu punya cukup uang, kamu bisa membeli beberapa tubuh dan menyebarkannya dalam beberapa bagian galaksi. Lalu, saat libur, kamu bisa mengirimkan pikiranmu ke planet lain hanya untuk mendapat kedamaian dan ketenangan. Kalau kamu mau membongkar kesadaran dan mengunduhnya lagi dalam beberapa ratus tahun, kamu punya pilihan. Berada dalam mimpi 100 tahun atau menghabiskan waktu berkeliaran di jaringan tak terbatas. Kamu bahkan bisa menyimpan pikiranmu di internet dan melakukan apapun yang kamu mau. Beberapa orang bahkan hidup di dalam web untuk 1 atau 2 tahun. Gaya hidup Matrix? Manusia belajar mengubah lingkungan mereka dengan bantuan utility fog atau kabut utilitas. Bayangkan robot seukuran sel manusia.
Robot ini memiliki beberapa anggota tubuh, bisa berubah warna, suhu, dan bisa terhubung dengan robot kecil lain. Kabut Utilitas hanyalah triliunan robot-robot kecil ini. Mereka menyatu dan bisa membentuk objek yang kamu mau, atau mereka bisa berubah menjadi hologram, cocok untuk panggilan video. Kabut ini bisa menjadi apapun. Bisa menjadi cangkir, lukisan, mobil, robot lebih besar, tapi bukan makhluk hidup. Tapi hanya karena itu masa depan, bukan berarti semua orang bisa bersenang-senang. Teknologi kabut ini sangat mahal. Kabut ini bisa membuat bangunan. Kamu bisa bangun di rumah indah, pergi kerja, dan rumahmu secara otomatis terlipat dan berubah menjadi koper kecil. Hey, Budi Hendrawan, kamu bisa berkeliling galaksi dengan kopermu itu dan mengubahnya menjadi rumah yang kamu mau. Kamu tiba-tiba mau punya dapur lebih besar, perabot berbeda, kolam di atap, perosotan dari kamar ke dapur? Haha, enggak masalah. Dan di dalam rumah, keadaan jauh berbeda. Kamu tidak perlu bersih-bersih lagi. Debu, lumpur, dan minyak akan diurus oleh nanorobot. Kamu menonton film sedih, menangis, mengelapnya dengan tisu, lalu kamu buang tisu bekas itu. Di tempatnya mendarat, kabut utilitas berubah menjadi tempat sampah kecil dengan roda. Dia meluncur ke dapur, membuang tisu, dan puff, dia pun hilang. Bagaimana dengan camilan setelah menonton film? Selama berabad-abad, drone pizza berterbangan. Pada suatu waktu, hal itu menjadi agak konyol. Jumlahnya terlalu banyak sehingga mulai bertabrakan dan menabrak burung yang lewat. Sekarang, kamu tinggal memesan sandwich atau pasta lewat lensa khusus dan makanan dicetak 3D. Saat sumber daya di planet bumi mulai habis, manusia menghuni bulan dan Mars. Lalu, muncul terobosan besar. Mesin termonuklir mampu melakukan transmigra nuklir, bla bla bla. Hey, kita sebut saja alat teleportasi. Manusia mengirim robot AI untuk membangun kota, jalan, jaringan listrik, dan pabrik penyaring air. Lalu, manusia mulai menetap di sana secara permanen. Semua orang yang lahir di Mars atau bulan berbeda dari makhluk bumi. Mars, misalnya, mendapat lebih sedikit cahaya matahari daripada bumi. Lalu, makhluk Mars memiliki pupil lebih lebar. Artinya, jika kembali ke bumi, mereka mungkin akan memiliki penglihatan malam. Tapi, orang Mars dan orang di bulan memiliki tulang lebih lemah. Untungnya, ada nanorobot yang membantu mereka. Tapi penemuan baru ini memiliki risiko dan bahaya baru. Mengunggah kesadaran bisa menjadi masalah. Kamu berisiko menghadapi virus virtual yang bisa menahanmu di kurungan virtual. Banyak penyerang menggunakan program yang bisa menghapus pikiran, seperti file biasa di desktop. Terkadang, nanorobot masih bisa cacat, dan bukannya meningkatkan tubuh, tapi malah, tidak bagus. Pindah ke planet lain sangat berisiko. Kita terkadang harus menelantarkan kota-kota di Mars karena tiba-tiba ada badai debu yang berlangsung 300 tahun. Dan maaf, tapi pergi ke luar angkasa selalu berbahaya. Bahkan di tahun 3021, ada banyak kekuatan di alam semesta yang belum dipahami para ilmuwan. Misalnya, kamu membeli tubuh robot yang dimodifikasi dan mengirimnya ke kota Mars baru yang indah. Kamu di bumi dan mengunggah kesadaranmu ke komputer, lalu mengirimnya ke tubuh baru. Cuacanya sempurna, matahari terbenamnya luar biasa. Tiba-tiba, asteroid besar menabrak rumahmu. Hal seperti ini terjadi di tahun 3021. Hidupmu sekarang tampak eksotis bagi orang di masa depan. Bernapas dan hidup dengan tubuh alami, menyantap makanan alami, mandi menggunakan air sungguhan, belajar informasi baru dengan membaca. Hal-hal itu membuat mereka takut. Pada suatu waktu, manusia mempelajari perjalanan waktu, tapi langsung melarang teknologi baru itu. Manusia hidup dalam utopia. Selain asteroid yang sesekali merusak tubuh robot yang kamu beli dengan menabung setahun penuh. Dan perubahan di masa lalu bisa membuat itu berakhir. Daripada pergi ke masa lalu atau masa depan, manusia menciptakan simulasi virtual dari periode waktu favorit mereka. Simulasi paling populer, kembali ke masa lalu dan hidup sebagai orang biasa di tahun 2021. Komputer kuantum hebat menganalisis genmu.
menghitung seperti apa wajahmu, dan menciptakan ulang dirimu. Hidup jauh lebih sederhana 1000 tahun lalu. Kalau aku akan pergi ke tahun 1977. Ada disco, band Bee Gees, bola berkilap. Masa keemasan musik bagi sebagian dari kita.